8 fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Terlepas dari bagaimana ketatnya kontroversi masyarakat terhadap adanya manusia purba, nyatanya sampai sekarang kajian serta analisis terkait manusia purba masih berlanjut dan memiliki pemerhati tersendiri. Hingga sampai saat ini para arkeolog tidak pernah berhenti berburu peninggalan zaman purba, seperti benda purba, hewan purba seperti dinosaur, hingga kerangka manusia purba, untuk mempelajari kebudayaan masa lalu. Tidak hanya di luar negeri, kerangka manusia purba juga beberapa kali ditemukan di Indonesia. Mari kita simak inilah 8 fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus merupakan manusia purba yang dianggap manusia besar tertua dari Jawa. Diambil dari kata mega yang berarti besar, sedangkan anthropus yang berarti manusia, paleo yang berarti tua, dan javanicus yang berarti Jawa. Dinamakan Javanicus karena kerangka ini ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah oleh J.H.R. von Koenigswald pada tahun 1936 hingga 1941. Meganthropus adalah sekumpulan koleksi fosil mirip manusia purba yang ditemukan di Indonesia, berupa rahang bawah dan rahang atas. Memiliki ciri-ciri yang berbeda dari beberapa fosil purba yang lebih dulu ditemukan di Sangiran. Selanjutnya, fosil serupa juga ditemukan oleh Marx pada tahun 1952 berupa rahang bawah. Ciri-ciri tubuhnya kekar, rahang dan gerahamnya besar, serta tidak berdagu sehingga menyerupai kera. Diperkirakan juga makanan yang dikonsumsi oleh manusia purba jenis ini adalah tumbuh-tumbuhan. Meganthropus diperkirakan hidup 2 juta sampai 1 juta tahun yang lalu, pada masa Politikum dan zaman Batu Tua. Meganthropus memiliki kelebihan pada bentuk tubuhnya yang lebih besar dibandingkan manusia purba lainnya. Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis artinya manusia kera dari Mojokerto. Diambil dari kata Pithekos yang artinya kera dan Anthropus yang artinya manusia. Karena ditemukan di Mojokerto, Jawa Timur, jadilah dinamakan mojokertensis. Berbeda dengan Meganthropus yang lebih tinggi dan mencapai lebih dari 2 meter, maka mojokertensis kisaran tingginya hanya mencapai 165 hingga 180 meter. Fosil manusia purba ini juga ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1936. Menurut para ahli, fosil Pithecanthropus mojokertensis ini dipercayai sebagai manusia tertua pada zamannya. Pithecanthropus mojokertensis disebut juga Pithecanthropus robustus yang artinya manusia kera yang sangat kuat. Temuan von Koenigswald berupa fosil tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan pada Pleistosen bawah dan diperkirakan hidup pada 30.000 tahun hingga 2 juta tahun lalu. Selain itu, ada fosil Pithecanthropus mojokertensis yang ditemukan oleh Cokro Handojo, orang Indonesia yang membantu von Koenigswald. Fosil temuan Handojo berupa tengkorak anak-anak yang ditemukan di Kapuh Lagen, Utara Mojokerto. Pithecanthropus mojokertensis memiliki ciri-ciri tulang pipi dan alat pengunyah kuat, tulang kening tebal menonjol dan melebar sampai ke pelipis, muka menonjol ke depan, tulang kepala belakang terlihat menonjol. Berbadan tegap dengan tinggi badan antara 165 hingga 180 cm, serta otot-otot tengkuk kuku, sedangkan volume otaknya antara 650 hingga 1000 cc. Disinyalir dari beberapa media, kehidupan Pithecanthropus mojokertensis hidup dengan cara berpindah-pindah tempat atau nomaden, menyesuaikan dengan ketersediaan makanan mereka. Mereka sangat menggantungkan diri pada kondisi alam dan biasanya hidup secara berkelompok. Makanan utama mereka adalah daging yang didapatkan dari berburu, dengan alat-alat yang masih sederhana dan sebagian besar terbuat dari batu yang terdiri dari kapak perimbas, alat serpi, kapak penetak, dan peralatan dari tulang. Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus masih kategori Pithecanthropus namun dengan jenis erectus yang artinya manusia kera berbadan tegak, diambil dari bahasa Yunani Pithekos yang artinya kera, Anthropus yang artinya manusia, dan erectus yang berarti tegak. Ditemukan oleh Eugen de Boa pada tahun 1891 di Lembah Bengawan Solo, Jawa Tengah. Pithecanthropus erectus atau disebut juga sebagai manusia Jawa, saat ditemukan fosil ini diperkirakan berusia 700.000 tahun hingga 1 juta tahun lalu. Pada mulanya Eugen de Boa memberi nama temuannya ini sebagai Anthropopithecus erectus.
Nama Pithecanthropus erectus kemudian ditetapkan karena fosil-fosil yang ditemukan membentuk kerangka manusia yang menyerupai kera. Sebelum penemuannya di Trinel, Eugene de Bois mengawali temuan fosil Pithecanthropus erectus di desa Kedung Berubus, Madiun. Temuannya berupa fragmen rahang yang pendek dan sangat kekar, dengan sebagian prageraham yang masih tersisa. Prageraham itu menunjukkan ciri gigi manusia bukan gigi kera, sehingga diyakini bahwa fragmen rahang tersebut milik rahang hominoid. Penggalian yang dipimpin oleh Eugene de Bois di Trinel dilakukan pada endapan aluvial Bengawan Solo. Dari lapisan tersebut ditemukan bagian atas tengkorak, tulang rahang, dan beberapa tulang paha yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak. Tengkorak yang ditemukan sangat pendek tetapi memanjang ke belakang. Tulang keningnya sangat menonjol dan di bagian belakang mata terdapat penyempitan yang sangat jelas, menandakan otak yang belum berkembang. Volume otaknya sekitar 900 cc di antara otak kera 600 cc dan otak manusia modern 1200 hingga 1400 cc. Pada bagian belakang kepala terlihat bentuk yang meruncing, diduga pemiliknya adalah perempuan. Berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat dengan tinggi badan berkisar antara 165 hingga 170 cm. Dengan berat badan kurang lebih dari 100 kg. Makanannya masih diolah secara sederhana. Pithecanthropus erectus hidup diperkirakan antara 700.000 tahun sampai 1 juta tahun lalu. Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald bersama rekannya pada tahun 1931 di desa Ngandong, Jawa Tengah. Pithecanthropus soloensis adalah manusia kera berbadan tegak dari Solo. Nama tersebut diambil dari lokasi penemuannya, yaitu di daerah Ngandong dekat Sungai Bengawan, Solo. Diduga manusia purba jenis ini bertahan hidup sampai akhir Pleistosen Tengah antara 800.000 tahun hingga 20.000 tahun lalu. Hasil penemuan berupa satu seri tengkorak berjumlah besar di satu tempat dan dalam waktu yang singkat. Fosil-fosil yang ditemukan terdiri dari bagian atap tengkorak, tulang dahi, fragmen tulang pendinding, dan tulang kering. Pithecanthropus soloensis memiliki ciri-ciri tengkorak lonjong tebal padat dan kepala bagian belakang menonjol, memiliki rongga mata yang sangat panjang. Dengan hidung tebal dan lebar, tidak memiliki tulang dagu, mempunyai alat pengunyah yang kuat dengan tinggi badan berkisar 165 hingga 180 cm, sedangkan volume otaknya 750 hingga 1350 cc. Manusia Pithecanthropus soloensis hidup pada zaman Pleistosen Tengah, di mana kehidupan sangat bergantung dengan keadaan alam. Mereka hidup secara nomaden, menyesuaikan dengan ketersediaan makanan. Makanan utama yang dikonsumsi adalah daging dari hasil berburu dan tumbuhan. Oleh sebab mereka belum mengenal cara mengolah makanan, dengan peralatan yang digunakan sebagian besar terbuat dari batu, seperti contoh kapak perimbas, alat serpi, kapak penetak, dan peralatan dari tulang. Homo wajakensis. Homo wajakensis berasal dari kata homo yang artinya manusia, sehingga manusia purba tidak disebut sebagai kera melainkan manusia. Homo wajakensis diartikan sebagai manusia dari Wajak, karena fosil ditemukan di desa Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur oleh Van Richthofen pada tahun 1889. Hasil temuan ini disebut-sebut hampir menyerupai manusia modern saat ini, atau sejatinya masuk dalam kategori jenis Homo sapiens, baik dari segi fisik, volume otak, maupun postur tubuh, dan tidak jauh beda dengan manusia modern. Temuan manusia purba jenis ini juga tercatat sebagai yang pertama di Asia, dengan temuan fosil terdiri dari tengkorak dan rahang bawah serta beberapa bagian tulang leher. Fosil tersebut dideskripsikan berjenis kelamin perempuan dengan usia sekitar 30 tahun. Homo wajakensis memiliki ciri-ciri seperti ukuran tengkoraknya sedang dan agak lonjong, muka datar dan lebar, akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit. Dahinya sedikit miring dan di atas matanya ada busur kening nyata, dengan volume otak sekitar 1630 cc, serta tingginya sekitar 173 cm. Homo wajakensis setelah berevolusi disebut mempunyai kemiripan dengan ras Mongoloid, subras Melayu Indonesia.
Tidak hanya itu, Homo ajacensis juga turut dikaitkan dengan terbentuknya keturunan ras Australoid. Berdasarkan hasil temuan, Homo ajacensis diperkirakan hidup sekitar 40.000 tahun lalu di Indonesia. Manusia jenis ini telah mampu membuat alat-alat dari batu maupun tulang. Mereka juga mengenal cara memasak makanan, meskipun masih dalam teknik yang sederhana. Selain itu, Von Koenigswald mengkategorikan manusia wajak dalam jenis Homo sapiens karena mereka telah mengenal upacara penguburan mayat. Homo floresiensis. Homo floresiensis yang berarti manusia dari Flores oleh sebab fosilnya ditemukan di Gua Liang Bua, Pulau Flores, Nusa Tenggara. Ditemukan oleh Peter Brown dan McG Morwood bersama dengan tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada bulan September 2003. Penemuan fosil sempat jadi perbincangan oleh para ahli karena diduga Homo floresiensis ini merupakan nenek moyang pribumi Indonesia. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak manusia purba yang memiliki ukuran sangat mungil. Diperkirakan ukuran tubuhnya tidak lebih besar dari anak-anak usia 5 tahun karena tingginya hanya sekitar 1 meter. Beberapa ahli lantas menyebutnya sebagai manusia hobbit. Mereka diduga hidup di Kepulauan Flores pada 18.000 tahun lalu bersama dengan gajah-gajah pygmy dan kadal-kadal raksasa. Pada tahun 1950-an, Verhoeven menemukan beberapa fragmen tulang iga manusia di Liang Bua yang berasosiasi dengan berbagai alat serpih dan gerabah. Kemudian pada tahun 1965, ditemukan 7 buah rangka manusia beserta beberapa bekal kubur berupa beliung dan gerabah. Pada tahun 1970-an, R.P. Sujono dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melanjutkan penelitian yang menunjukkan bahwa manusia Liang Bua secara kronologis menunjukkan hunian dari zaman Paleolitik, Mesolitik, dan Neolitik. Homo floresiensis memiliki ciri-ciri seperti tengkorak berukuran kecil dan memanjang, bagian dahi tidak menonjol dan sempit, volume otaknya 380 cc, tinggi badan sekitar 100 cm, berat badannya sekitar 30 kg, berjalan tegak dan tidak memiliki dagu. Sedangkan pola hidup Homo floresiensis telah hidup menetap dan mencari makan dengan berburu, berternak, serta bercocok tanam. Mereka menggunakan alat-alat dari batu, tulang, dan kayu yang telah dilancipkan untuk membantu dalam berburu. Manusia Homo floresiensis juga memiliki keterampilan dalam membuat gerabah dan membuat pakaian dari kulit hewan. Homo soloensis. Homo soloensis artinya manusia dari Solo. Homo merupakan manusia purba paling maju dibandingkan dengan jenis lainnya. Fosil-fosil Homo soloensis ditemukan di Ngandong tepi Bengawan Solo dan Sangiran serta Sambung Macan Seragen. Dari penggalian yang dilakukan oleh Willem Frederik Florus Oppenauer, Carl Terhar, dan J.H.R. von Koenigswald pada tahun 1931 hingga 1933. Fosil yang ditemukan terdiri dari 14 tengkorak, 2 tulang kering, dan tulang panggul. Diperkirakan evolusi dari Pithecanthropus mojokertensis yang hidup sekitar 117 hingga 108.000 tahun lalu pada zaman Pleistocene akhir. Oleh sebagian para ahli, Homo soloensis digolongkan dengan Homo neanderthalensis yang merupakan manusia purba jenis Homo sapien dari Asia, Eropa, dan Afrika. Homo soloensis memiliki ciri-ciri seperti volume otak cukup besar, mulai dari 1013 hingga 1251 cc. Tinggi badan berkisar antara 130 hingga 210 cm, dengan berat badan antara 30 hingga 150 kg. Sedang bagian belakang tengkorak telah membulat dan tinggi. Otot-otot pada bagian tengkuk mulai mengalami reduksi, serta alat pengunyah menyusut sehingga gigi dan tulang rahang menjadi kecil. Dengan wajah dan hidungnya lebar, dahi dan mulut masih menonjol. Kehidupan Homo soloensis sudah lebih maju daripada manusia purba lainnya. Mereka memiliki volume otak yang mendekati manusia modern saat ini. Alat-alat yang digunakan dalam bertahan hidup berupa peralatan dari tulang binatang, perkakas dari serpihan batu, flakes, dan ujung tombak yang bergerigi pada sisinya. Karena ditemukan di daerah Ngandong, alat-alat tersebut dikenal sebagai kebudayaan Ngandong.
Homo sapiens. Homo sapiens sering disebut juga sebagai manusia cerdas atau bijaksana. Seringkali orang menyebut manusia purba yang terbentuk setelah terjadi proses evolusi selama ribuan tahun. Homo sapiens ditemukan oleh von Koenigswald bersama para rekannya periode tahun 1931 hingga 1934. Manusia jenis ini tidak hanya mampu membuat peralatan untuk sehari-hari, tetapi juga menggunakan akal dan memiliki sifat seperti manusia modern. Hingga ciri-ciri fisiknya juga hampir menyamai fisik manusia yang hidup di masa sekarang, seperti tinggi badan berkisar antara 130 hingga 210 cm, berat badan antara 30 hingga 150 kg, dengan volume otak antara 1000 hingga 2000 cc, reduksi pada bagian gigi, rahang, dan otot-otot punya, sehingga mulai terdapat dagu pada rahang bawah. Otot-otot dan tulang-tulang ukurannya menjadi mungil, dan juga telah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Persebaran Homo sapiens berawal dari Afrika, kemudian meluas ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Selama masa perubahan iklim yang dramatis, sekitar 300.000 tahun lalu, Homo sapiens berevolusi di Afrika.